Selamat jumpa kembali di Sapaan Christian Spirit atau CS berdasarkan renungan harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalai. Bincang renungan harian ini berdasarkan perikop kitab suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Kalau kita coba tanya orang di jalan, agama itu apa sih? Seringkali jawabannya, ya seputar aturan. Daftar panjang ya? Betul. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Seolah-olah iman itu kayak buku peraturan yang tebal sekali. Tapi bahan yang kita diskusikan hari ini, dari Putra Sirah, Korintus, dan Injil Matius, kayaknya mau membongkar total gagasan itu. Ya, dan ini bukan sekedar revisi kecil loh. Ini bisa dibilang perombakan fundamental. Pastor Crispinus Silalahi merangkumnya dengan sangat baik. Kita diajak berhenti melihat iman itu kayak daftar tugas. Yang harus dicentang satu-satu. Betul. Sebaliknya ini soal pilihan. Pilihan sadar dari hati yang bebas. Pastor Crispinus bahkan menyebutnya revolusi hati. Revolusi hati, wah istilah yang kuat sekali. Jadi misi pembahasan kita kali ini itu ya, membedah apa sih sebetulnya revolusi ini? Tepat, kita akan telusuri bagaimana fokusnya itu bergeser. Bergeser secara dramatis ya, dari yang tadinya cuma tindakan luar yang bisa dilihat orang. Menjadi kemurnian batin, sesuatu yang cuma kita dan Tuhan yang tahu. Dan pergeseran inilah yang mungkin membuat ajaran Yesus begitu mengguncang waktu itu. Dan mungkin masih mengguncang kita sampai sekarang. Oke, mari kita mulai dari dasarnya dulu. Bacaan dari kitab Putra Sirah itu melukiskan gambaran yang, wow, kuat sekali. Iya. Dikatakan di sana Tuhan meletakkan api dan air di hadapan kita, lalu kehidupan dan kematian. Terus dia bilang, pilihlah. Apa artinya ini? Gambaran ini menurut saya adalah pernyataan paling kuat tentang martabat manusia. Ini kebalikan total dari gagasan bahwa kita ini cuma wayang. Yang digerakkan oleh dalang. Tepat. Tuhan itu tidak menciptakan robot yang diprogram untuk taat. Sebaliknya, dia memberi kita anugerah yang paling berisiko, tapi sekaligus paling mulia, yaitu kehendak bebas. Berisiko karena kita bisa saja memilih api, memilih kehancuran. Betul. Tapi mulia karena waktu kita memilih air, memilih kehidupan, pilihan itu jadi punya nilai, punya bobot. Renungan ini menekankan keselamatan itu tawaran, bukan paksaan. Kita harus mengulurkan tangan. Iya, kita yang harus aktif. Dan ini melahirkan sebuah gagasan yang indah sekali, yaitu kemitraan. Ketaatan kita itu jadi bernilai justru karena kita bisa memilih untuk tidak taat. Oh, menarik. Jadi bukan karena terpaksa? Bukan. Ini bukan penaklukan. Ini adalah respon cinta. Dari pihak yang bebas kepada pihak yang mengasihi lebih dulu. Jadi waktu kita memilih dia, itu sebuah tindakan cinta yang sadar. Bukan kepatuhan karena takut. Ide kemitraan dengan Tuhan ini mengubah segalanya. Dan ini jadi fondasi yang pas sekali untuk kita masuk ke apa yang Yesus lakukan di Injil Matius. Ya. Dia kan mengambil konsep pilihan bebas ini dan menerapkannya dengan cara yang saya bayangkan pasti bikin orang-orang zaman itu kaget sekali. Kaget sekali itu kata yang tepat. Karena Yesus itu pada dasarnya bilang ke para ahli Taurat, figur paling soleh saat itu, standar kebaikan kalian itu belum cukup. Wah. Bayangkan betapa provokatifnya itu. Tentu. Padahal di mana kurangnya? Mereka kan tidak membunuh, tidak berzina secara fisik. Aturan tertulis sudah diikuti semua. Nah, disinilah letak revolusinya. Kita harus paham, sistem Farisi itu kan kesalehannya itu seperti papan skor. Siapa yang puasa, siapa yang bayar persepuluhan, semuanya bisa dilihat, bisa diukur. Jadi status sosial religius gitu ya? Tepat sekali. Lalu Yesus datang dan dia memindahkan seluruh arena pertandingannya. Kemana? Ke tempat yang tidak bisa dilihat siapa-siapa, ke dalam hati. Dari tangan ke hati, dari yang publik ke yang privat. Wah, ini benar-benar mengubah permainan. Persis. Yesus bilang, pertarungan sesungguhnya itu bukan di pelataran bait Allah, tapi di dalam pikiranmu sendiri. Dan penontonnya cuma dua, dirimu dan Tuhan. Ini bisa jadi menakutkan, tapi sekaligus membebaskan ya. Sangat. Coba kita lihat contoh konkretnya yang ada di renungan. Soal jangan membunuh. Yesus memperluasnya kan? Betul, jauh lebih luas. Bukan lagi cuma soal tindakan fisik menghilangkan nyawa. Lalu apa? Kata Yesus, waktu kita, katakanlah, membunuh karakter seseorang dengan gosip
Di grup kantor misalnya. Bisa, atau menyebar fitnah tentang tetangga. Ya. Atau bahkan cuma nulis komentar jahat di media sosial yang bikin semangat orang lain hancur. Itu. Nah, pada saat itu, kita sedang melakukan pembunuhan. Di dalam hati kita, kita sedang memilih api kebencian, bukan air kehidupan. Dan hal yang sama juga berlaku untuk perzinahan ya. Ya, Yesus menariknya dari tindakan fisik ke niat. tepat. Bukan cuma soal selingkuh secara fisik, tapi saat kita sengaja membiarkan mata dan fantasi kita liar Mengonsumsi pornografi. atau menginginkan milik orang lain. Ya. Saat itu juga, kata Yesus, perzinahan sudah terjadi di dalam hati. Inilah inti dari perintahnya yang kedengarannya keras sekali di Matius 5:20 itu ya. Nah, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dia menuntut kebenaran yang lebih dalam, lebih otentik. Yang sumbernya dari hati yang murni. Oke, sampai di sini. Saya yakin banyak dari kita yang merasa sedikit terintimidasi. Saya sendiri juga merasa begitu. Wajar sekali. Kalau menjaga tangan saja sudah susah, gimana caranya kita bisa menjaga setiap pikiran dan niat hati kita? Setiap saat. Rasanya kok mustahil ya? Seperti disuruh terbang tapi nggak dikasih sayap. Betul. Bagaimana teologi menjawab perasaan ini? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting. Jawabannya itu ada di sebuah perubahan cara pandang. Santo Yohanes Paulus II pernah mengisyaratkan ini, bahwa perintah-perintah Yesus yang terdengar berat ini, Ya. sebetulnya bukanlah beban. Itu adalah sebuah janji. Janji? Maksudnya janji bagaimana? Janji bahwa kita dimampukan untuk punya hati yang baru. Standar tinggi ini bukan sesuatu yang harus kita capai dengan kekuatan kita sendiri. Karena kalau begitu pasti gagal ya? Pasti gagal. Ini adalah undangan. Undangan untuk mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam kita. Tuhan itu tidak hanya memberi perintah, tapi juga memberi kekuatan untuk menjalankannya. Nah, disinilah bacaan kedua dari Rasul Paulus jadi relevan sekali. Betul. Paulus kan bicara tentang dua jenis hikmat yang saling bertentangan. Betul. Dan ini nyambung lagi ke pilihan api dan air tadi. Sehari-hari, kita itu dihadapkan pada dua sistem operasi yang beda. Sistem operasi. Ya, untuk menjalani hidup. Yang pertama itu hikmat dunia. Sistem ini kedengarannya logis sekali, menggoda. Misalnya, hikmat dunia bilang, balas dendam itu memuaskan. Kalau ada yang menyakitimu, balas lebih keras. Beda sekali. Contoh lain, hikmat dunia bisik-bisik, hidup cuma sekali, puaskan nafsumu selagi bisa. Hedonisme. Ya, pembenaran untuk itu. Sedangkan hikmat roh bilang, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ini panggilan untuk penguasaan diri demi sukacita yang lebih besar. Jadi kita harus sadar memilih sistem operasi mana yang mau kita jalankan. Tepat. Tapi, dalam perjalanan ini ada jebakannya juga kan? Renungan ini menyebut dua hal ekstrim yang harus dihindari. Betul. Di satu sisi ada yang namanya laksis, sikap menggampangkan dosa. Nggak apa-apa dosa sedikit, Tuhan kan Maha Pengampun. Nah, itu dia. Ini meremehkan anugerah. Tapi, di sisi lain ada juga bahaya skrupel. Ini ketakutan berlebihan pada dosa. Sampai cemas, terus-menerus, merasa nggak pernah diampuni. Ini melumpuhkan. Jadi tujuannya itu integritas Kristen yang dewasa. Persis, sadar akan kelemahan diri, tapi sekaligus percaya penuh pada kekuatan rahmat Tuhan. Bukan kesempurnaan instan ya, tapi pertumbuhan yang konsisten. Pertumbuhan dalam rahmat, betul. Oke, ini semua secara teologis agung sekali. Tapi bagaimana kita menerjemahkannya ke tindakan nyata? Minggu ini misalnya. Untungnya, renungan ini juga kasih langkah-langkah praktis. Dan inilah ujiannya kan? Apakah teologi yang indah ini bisa mengubah cara kita hidup dari Senin sampai Sabtu? Benar. Poin praktis pertama. Jaga lisan dan jari. Ini relevan sekali hari ini. Luar biasa relevan. Sebelum kita tekan tombol kirim di WhatsApp yang penuh amarah atau ikut gosip di kantor, kita diajak untuk jeda sejenak. Ingat, kalau kata-kata kita itu punya kuasa untuk membunuh. Membunuh semangat, reputasi, sukacita orang lain. Pilihannya ada di kita, memilih api perpecahan atau air yang membangun. Saya punya aturan pribadi untuk ini. Oh iya? Kalau saya tulis email atau pesan pas lagi marah, saya harus tunggu minimal 1 jam sebelum kirim, dan 9 dari 10 kali, akhirnya saya hapus atau tulis ulang. Jeda itu cara saya memilih air. Wah, itu tips yang bagus sekali. Lalu poin kedua, yang juga sangat modern. Jaga pandangan. Yesus bilang, cungkilah matamu.
Tentu ini metafora ya. Iya, tentu saja. Renungan ini menerjemahkannya sebagai tindakan berani untuk menjaga kesucian hati di era digital. Mencungkil mata versi modern itu ya, berani menekan tombol unfollow di akun yang memicu iri hati atau pikiran kotor. Atau tombol blok ya. Atau tombol blok. Atau yang paling radikal, menekan tombol power off di gawai kita. Memberi jiwa kita ruang untuk bernapas. Ini namanya asketisme digital, pilihan aktif. Dan yang ketiga, integritas. Sederhana tapi dalam. Jadilah pribadi yang perkataannya bisa dipegang. Jika ya, hendaklah ya. Jika tidak, hendaklah tidak. Jangan bohong demi bisnis, jangan melebih-lebihkan cerita demi status. Biarkan kejujuran jadi identitas kita. Jadi, ketiga hal ini menjaga lisan, pandangan, dan integritas. Menunjukkan kalau kekudusan itu bukan sesuatu yang abstrak, bukan cuma buat orang-orang di biara. Tapi kumpulan dari ratusan pilihan kecil setiap hari. Tepat. Di dapur, di kantor, di lini masa media sosial kita. Ini membawa kita kembali penuh kegambaran awal dari Putra Sirah. Setiap saat, kita berdiri di persimpangan antara api dan air. Kalau kita rangkum, pesan utamanya jadi sangat jelas ya. Kesucian sejati itu ternyata bukan soal seberapa sempurna penampilan luar kita. Bukan soal seberapa sering kita ke gereja. Bukan. Pada akhirnya, ini semua kembali ke satu hal. Seberapa murni dan tulus hati kita di hadapan Tuhan. Benar sekali. Tujuannya itu bukan cuma jadi orang baik menurut standar dunia. Yang mungkin artinya cuma tidak mengganggu orang lain. Betul. Tujuannya adalah menjadi benar di hadapan Tuhan. Yang artinya secara aktif mengasihi Dia dan sesama dari hati yang sudah dimurnikan oleh rahmat-Nya. Ada beda besar antara sekadar baik dan berjuang jadi benar. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup yang sangat menantang dari renungan ini. Ya, ini pertanyaan reflektif yang diringkas dengan sangat indah oleh Santo Agustinus. Bagaimana bunyinya? Allah yang menciptakanmu tanpa kerjasamamu tidak akan menyelamatkanmu tanpa kerjasamamu. Kalimat ini menggarisbawahi lagi tema kemitraan kita di awal tadi. Rahmat Tuhan itu gratis, tapi bukan murahan. Tepat. Dia menawarkan segalanya, tapi Dia tidak akan memaksa. Dia menunggu kerjasama kita. Jadi pertanyaan untuk kita semua renungkan minggu ini. Hari ini, api dan air ada di depan Anda. Kehidupan dan kematian ada di hadapan Anda. Pilihan ada di tangan Anda. Kerjasama spesifik apa yang akan Anda berikan kepada Tuhan minggu ini? Di area mana? Mungkin dalam perkataan, pandangan, atau kejujuran, Anda akan secara sadar mengulurkan tangan untuk memilih air kehidupan. Sebagai pengingat terakhir, mari kita pegang ayat kunci dari Injil Matius ini ya, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai janji dan panggilan. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.